Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga mengenalkan ya aplikasi Electric Circuit Studio. Nah, ini teman-teman bisa download di HP-nya masing-masing, Android maupun di Play Store ya, atau App Store. Nah, silahkan di-download. Nah, kemudian ini nama aplikasinya adalah Electric Circuit Studio. Nah, aplikasi ini digunakan untuk membuat rangkaian elektrik ya, dan juga mensimulasikannya. Nah, ini saya kira open. Nah, silahkan di-download di HP-nya masing-masing. Nah, kemudian di sini saya akan memperkenalkan aplikasi ini terutama terkait fitur maupun menu yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Electric Circuit Studio. Nah, di sini nanti akan saya tampilkan hanya beberapa menu saja. Jadi ada menu yang nanti tidak saya tampilkan, ada beberapa menu umum yang nanti digunakan untuk membuat rangkaian, baik itu rangkaian sederhana ya, terutama rangkaian listrik yang umum. Nah, nanti akan saya sampaikan di sini. Untuk yang selanjutnya nanti bisa dipelajari sendiri di dalam aplikasi Electric Circuit Studio ini. Nah, yang pertama ini ada properties ya. Ini ada properties. Nah, ini lambangnya properties ada di kiri atas. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman ingin merubah hambatan, nilai tegangan, nilai arus, dan lain sebagainya, ini nanti bisa menggunakan menu properties ini. Kemudian lambang W, nah sebelah sini, ini adalah sinyal, jadi ini menampilkan sinyal ya, display dari sinyal tegangan maupun arus. Nah, nanti ketika dalam sebuah rangkaian sudah di-run, dijalankan, kemudian kita ingin melihat sinyal di komponen atau di jalur tersebut, kita bisa klik, kemudian nanti klik di menu ini ya. Nanti akan kita tahu sinyalnya seperti apa. Selanjutnya, nah ini tombol run ya. Jadi kalau kita sudah selesai membuat rangkaian elektriknya, kemudian kita running, kita simulasikan, kita pencet tombol ini ya. Bentuknya seperti ini, segitiga ya, ini tombol running ya. Nah ini seperti biasa, ini saya kira lambang sudah umum ya. Ini menu sudah umum yaitu menu del, ya, delete ya. Nah ini untuk menghapus misalnya komponen atau wire tapi yang tidak kita pakai. Nah nanti kita bisa klik komponen tersebut, kemudian kita klik delete ini ya. Nah, kemudian ini rotate, jadi kalau misalnya kita punya resistor yang awalnya dia posisinya horizontal, nah ternyata dalam rangkaian kita pengen vertikal, maka kita klik resistor tersebut, kemudian kita klik di bagian rotate ini ya, supaya nanti resistor tersebut pindah arah. Selanjutnya ini flip ya, jadi untuk membalikkan ini flip. Kemudian ini undo ya, jadi kalau kita sudah terlanjur menambahkan komponen atau melakukan sesuatu, kemudian kita ingin balik, nah ini kita klik undo. Nah, ini redo ya, ini sama seperti yang ada di Microsoft Word maupun Excel dan lain-lain ya, ini sama ya. Kemudian bring to front, nah ini kembali ke bagian depan. Ketika dia sudah di back, kemudian pengen kembali, nah ini klik ini. Ini sebaliknya, ini send to back, jadi awalnya misalnya di depan, pengen ke back, tinggal klik ini. Kemudian tanda atau simbol atau menu yang ini ya, gambarnya gunting, ini untuk cut ya, untuk memotong. Nah selanjutnya yang bawah, nah ini gambarnya seperti pensil ya. Ini adalah wire, jadi kalau kita membuat wire, kita menggunakan ini ya, menu ini ya, wire atau sambungan ya. Kemudian ini lambang ground ya, grounded. Jadi dalam aplikasi Electric Circuit Studio ini perlu yang namanya ground. Jadi kalau nanti membuat rangkaian itu harus ada ground. Karena kalau tidak ada ground, simulasi nanti tidak jalan ya. Ketika disimulasikan, dia harus meminta ground. Nah grounded ini biasanya nanti di sumber tegangan yang negatif ya. Jadi kalau kita menggunakan sumber tegangan DC, nah ini nanti di arah yang di bagian negatifnya, ini untuk groundednya. Nah nanti tergantung rangkaian yang dibentuk. Ya, tapi umumnya nanti kalau menggunakan sumber tegangan DC ini di bagian negatifnya ya.
ground. Jadi nanti ikuti rangkaian yang ada. Kalau rangkaian yang kita gunakan itu tidak ada groundnya, maka ground kita pasang di bagian sumber tegangan yang negatif ya. Kemudian ini lambang resistor. Nah, saya kira sudah pada tahu. Selanjutnya ini lambang kapasitor seperti ini ya. Ini kapasitor non polar. Sedangkan ini kapasitor polar ya. Jadi ini ada positifnya, ini ada negatif. Ini yang polar. Jadi satunya lurus, satunya agak melengkung. Nah, ini kapasitor polar ya. Nah, ini induktor. Nah, ini ada induktor. Ini induktor lambangnya seperti ini. Nah, ini sumber tegangan DC. Nah, nanti kalau kita menggunakan baterai atau sumber tegangan baterai misalnya atau DC ya. Nah, ini lambangnya seperti ini. Jadi lingkaran, kemudian ada plus minusnya. Nah, ini VDC, sumber tegangan DC. Sedangkan ini sumber tegangan AC ya, karena di sini tegangan ada sinyalnya, ada sinyal AC seperti ini. Jadi kalau nanti menggunakan sumber tegangan AC pakai menu yang ini. Kalau ini sumber tegangan pulse, ya, ini sumber tegangan pulse. Nah, selanjutnya adalah sumber arus DC. Jadi dia bentuknya lingkaran, kemudian ada tanda panah baik ke atas atau ke bawah. Nah, ini kebetulan lambangnya ke bawah. Nanti kalau misalnya kita menginginkan arah arusnya itu ke atas, tinggal tadi kita rotate ya. Arah panah ini menunjukkan arah arus. Kalau panahnya ke bawah berarti arusnya nanti ke bawah. Kalau arah panahnya ke atas berarti arah arusnya ke atas. Jadi nanti kita tinggal rotate saja. Nah, ini arus DC. Nah, ini textbook ya. Kalau kita ingin menulis sesuatu di sini, di lembar kerja ini kita menggunakan textbook. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini ada di bagian atas ya. Nah, gambarnya seperti ini. Seperti ada dua lembaran buku atau catatan, lembaran ini ya. Catatan ini copy ya. Ini copy, kemudian yang sebelahnya ini paste. Nah, jadi kalau kita mau copy paste berarti klik komponen atau yang di lembar kerja ini pengen kita copy, kemudian kita klik copy, baru klik paste ya. Nah, ini paste seperti biasa. Kemudian selanjutnya, nah ini select ya, ini untuk memilih bagian mana yang ingin kita tandai. Nah, ini select all. Ini memilih semuanya yang ada di lembar kerja ini ya. Di lembar kerja ini kita pilih semuanya, maka kita pilih yang ini select all. Nah, ini yang kayak kaca pembesar, ini untuk reset view ya. Jadi untuk reset. Ya, untuk reset view. Kalau gambarnya kamera ini adalah untuk screenshot. Jadi kalau misalnya kita ingin screenshot tampilan yang waktu itu kita gunakan, semuanya nanti kita pencet yang ini ya, gambar kamera ini untuk screenshot. Oke, kita kembali ke bagian bawah. Nah, ini gambar picture ya. Kalau kita mau menampilkan gambar di dalam lembar kerja ini, silakan diklik ini. Kemudian ini tidak asing lagi, ini gambarnya dioda ya, diode ya, dioda. Jadi ada segitiga, kemudian di ujungnya ini ada garis lurus. Nah, ini adalah gambar dioda. Sedangkan ini sama ya, ini dioda juga, hanya saja di ujungnya ada garis lurus, kemudian ada sikunya kecil. Nah, ini dioda Zener. Ini dioda Zener. Kemudian ini dioda, kemudian ada tanda panahnya. Nah, ini adalah dioda LED ya. Jadi LED ini ya, ini gambar dari LED. LED itu juga termasuk dioda ya. Tapi yang bisa memancarkan cahaya. Oke, ini yang lain. Nah, ini simbol-simbol lain. Ini nanti silakan dicari sendiri. Ini tidak akan saya jelaskan karena ini ada transistor dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dicari sendiri. Kemudian saya lanjutkan, ini yang umum lagi untuk membuat rangkaian elektrik. Nah, ini ada seperti ini gambarnya potensiometer ya, ada yang seperti ini potensiometer, ini atau hambatan geser ya. Jadi kalau kita di dalam sebuah rangkaian, itu kita ingin memvariasi hambatan, jadi hambatannya bisa kita rubah-rubah, maka kita menggunakan ini lambang potensiometer. Ada yang lain lagi nanti ya di sebelah sininya, ini juga lambang potensio, tapi tidak kelihatan, nanti bisa dicek. Kemudian ini trafo ya, transformer ya. Ini lambangnya seperti ini. Ini lambang trafo. Kalau kita menggunakan trafo berarti nanti menggunakan menu ini. Kemudian ini switch SPST. Nah, ini ya. Single pole dan single throw. Nah, ini nanti kalau menggunakan ini berarti ya ini sambungannya satunya ke sini, sambungannya satunya ke kiri ini ya. Kemudian ini tinggal di switch kan saja, di on off kan. Ini SPST ya, single pole, single throw,
Sedangkan yang sebelahnya ini sama-sama switch ya, saklar ya, ini saklar. Cuma ini SPDT. SPDT itu single pole double throw. Jadi ini ya, ini sama satu, hanya saja di sini ada dua jalur ya, ada yang satunya bagian atas, satunya bagian bawah. Nah, ini SPDT. Sedangkan yang ini open push button, sedangkan yang ini adalah close push button. Ini lambangnya seperti ini ya. Ini close push button, ini open push button. Kemudian yang sini ini ada relay SPST sama SPST single pull, single throw seperti ini. Kemudian di sini ada relay SPDT single pull, double throw ya. Nah ini. Kemudian ini adalah DC motor. Kalau nanti kalau misalnya membutuhkan, ini adalah motor DC ya, lambangnya M seperti ini. Nah, kemudian di sini, nah nanti kalau menggunakan voltmeter, ampermeter, ohmmeter itu di sini ya. Ini line-line, ini ada titik 3 ya. Di bagian paling kanan bawah ya, nomor 2. Nomor 2 dari kanan yang bagian bawah. Nah, ini nanti ketika diklik nanti akan saya tunjukkan seperti apa tampilannya. Nah, ini kalau memilih voltmeter, ammeter, ohmmeter dan lain-lain nanti bisa diklik di bagian ini. Kemudian ini ada IC ya. Agar kakinya banyak, ini tanda dari IC ya, integrated circuit. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau misalnya ini saya klik ya bagian ini. Ya, bagian ini kalau diklik ya. Nah, maka akan muncul, nah ini ketika diklik maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi kalau kita pengen menggunakan voltmeter, ampermeter, ohmmeter, jadi klik yang ini ya. Jadi tadi ini ada di sini. Ini ada di menu paling kanan bagian bawah ya, nomor 2. Ini menunya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian kalau kita klik bagian atas yang ini ya, ada titik 3 vertikal, maka kita akan mendapatkan menu seperti ini. Nah, menu ini ya, dan masih ada yang ke bawah lagi. Ada new circuit, berarti kita mau pengen buat lembaran baru untuk membuat rangkaian baru. Kemudian ada open circuit yang kita sudah save ya di dalam aplikasi ini. Kemudian kita buka lagi menggunakan open circuit. Ada favorite, ada save as seperti biasa ya. Kalau kita mau save, ini kita kalau baru bisa menggunakan save as ya. Nah, nanti bisa tersimpan di aplikasi ini. Ini menunya ada di kanan atas ya. Ada titik 3 vertikal. Nah, ini contoh rangkaian yang coba saya buat. Ini rangkaian sederhana ya. Jadi di sini ini ada sumber tegangan 1 volt. Nah, di sini tidak ada satuannya, tetapi kalau tidak ada satuannya berarti untuk tegangan adalah 1 volt. Kemudian R1-nya ini resistor yang saya pakai 1K ya, berarti 1 kilo ohm. Nah, ini berarti 1 kilo ohm. Ya, 1K itu 1 kilo ohm. Kemudian R2-nya saya juga pakai 1 kilo ohm, sama. Kemudian, nah di sini ada, kalau menggunakan voltmeter, maka dia disusun secara paralel. Misalnya saya ingin tahu tegangan yang ada di R1, maka voltmeternya saya susun secara paralel seperti ini ya. Ini paralel penyusunan dari voltmeter. Kemudian saya juga ingin tahu arus yang melewati rangkaian ini. Nah, saya susun ammeternya atau ampermeternya ini secara seri. Nah, ini seri. Karena kalau ampermeter ini saya lepas, maka rangkaian ini menjadi rangkaian terbuka sehingga tidak nyambung. Nah, sedangkan kalau voltmeter beda. Kalau voltmeter saya lepas, rangkaian tetap nyambung karena dia disusun secara paralel, jadi rangkaian ini tetap nyambung. Nah, seperti itu. Kemudian tandanya diingat ya, ini sumber positifnya ada di atas. Di sini ya sumber positifnya, kemudian nah kalau voltmeter berarti di positif ini, maka di bagian yang pertama kali positifnya harus kena positif ini. Ini positif dari sumber tegangan, maka voltmeter positifnya juga menghadap ke sumber tegangan positif. Yang ampermeter juga begitu, positifnya harus menghadap ke sumber tegangan positif. Ya, supaya hasilnya di sini nanti tidak minus ya. Kalau kita menggunakan voltmeter atau ampermeter digital, kalau kutubnya ini terbalik, nah, maka hasilnya nanti di dalamnya akan minus ya. Nah, minus itu menandakan bahwa arah arusnya terbalik. Kita tahu bahwa arus itu dari sumber tegangan yang positif ini ya, dari kutub positif menuju kutub negatif. Ya, jadi kalau yang bagian negatif nanti ketemunya juga negatif. Ini contoh rangkaian sederhana yang saya contohkan di aplikasi Electric Circuit Studio ini. Nah, kemudian saya pengen mengganti misalnya
Ini saya pengen mengganti bagian ini ya. Nah, tegangan ini kan 1 volt. Bagaimana cara menggantinya? Kita klik di sumber tegangan ini, sumber tegangan DC ini. Kemudian, nah di sini ada tandanya L. Nah, di bagian ini ya, di properties ini ada tandanya L. Nah, silahkan properties ini nanti diklik. Nah, maka nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, kita bisa rubah nilai tegangan di value ini ya. Di value ini nanti kita rubah mau berapa volt yang kita inginkan, nanti kita bisa klik, kita rubah sendiri. Kemudian kita hide ya. Kita hide, kemudian muncul di sini 12. Misalnya di sini saya ganti 12. Kemudian saya pengen lagi merubah yang R2, tadi kan 1K. Ini kan 1K. Nah, pengen saya rubah, kemudian seperti biasa ya, menggunakan, jadi di sini ini juga pengen saya rubah, kemudian menggunakan yang ini ya, menu properties. Ini tandanya L ya, nanti kalau diklik muncul seperti ini. Yang 1K tadi saya rubah di value-nya menjadi 100 ohm. Nah, nanti satuannya bisa dipilih juga di value ini ya. Nanti terserah mau yang kita inginkan berapa. Kemudian kita hide, maka ini ganti 100. R1 pun juga sudah saya rubah menjadi 100. Sehingga sumber tegangannya 12 volt, kemudian R1-nya 100 ohm, R2-nya 100 ohm. Nah, kemudian ini di running. Nah, running, untuk merunning tadi adalah menggunakan ini ya, tombol atau menu run. Nah, ini menggunakan menu running. Kalau sudah oke, rangkaiannya siap, jangan lupa ini ada ground-nya ya di bawah. Nah, ground harus terpasang di bagian negatif. Ini ada ground. Kalau tidak ada ground, maka tidak bisa di running. Biasanya untuk running meminta ground ini ya. Nah, ini ground ini penting. Nah, kemudian setelah di running, maka muncul seperti ini. Nah, ini tandanya kan berubah ya. Jadi nanti saat di running tandanya berubah seperti ini ya. Nah, ini proses running. Ternyata dari running sampai selesai, kemudian muncul dari voltmeter tegangan di R1 adalah 6 volt. Sedangkan arus yang melewati rangkaian ini adalah 60 miliampere. Nah, ini adalah hasil simulasi menggunakan Electric Circuit Studio ya dari aplikasi ini. Nah, kemudian saya ingin menampilkan tegangan yang ada di sini di hambatan R1 misalnya. Nah, ini saya klik kuning, kemudian saya klik bagian yang ini ya, menu yang ada tulisannya E ini ya. Ada gambarnya seperti ini, yang ada tulisannya E. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi hasil aplikasinya ini ada tulisannya E maupun W ya. Jadi di sini E atau W, kemudian kita klik bagian mana. Nah, kemudian saya klik. Nah, ini yang tadi saya pilih adalah bagian yang ini ya. Saya pengen arus atau nah ini arus ya. Arus yang ada di R1. Nah, ini nanti ada aplikasinya. Ini nanti akan bergerak kalau kita langsung di aplikasinya ya. Nah, ini ada R1. Kemudian di sini arusnya berapa? Oh, 60 miliampere. Ini ya, ini bentuk sinyalnya. Nah, ini berjalan terus ini ya. Nah, oke, kemudian saya tambahkan R2. R2 saya klik, kemudian saya klik yang ini ya. Seperti gambar mata ini ya. Ini nanti kalau awalnya W, kemudian ini jadi E ya. Kita klik pilih salah satu di R2, kemudian ketika kita klik yang E ini, gambar mata ini, maka akan muncul ini, yang warna merah. Nah, ini adalah arus di R2. Ternyata sama-sama 60 miliampere. Nah, itu kurang lebih penjelasan singkat dan juga pengenalan menu-menu yang ada di aplikasi Electric Circuit Studio. Nah, juga tadi ada saya contohkan rangkaian sederhana yang sudah dibuat di aplikasi tersebut. Nah, oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih.